Oke, bersiap. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia? Apa lagi? Azizul. Sakit Pak, sakit. Apa? Faizal. Semoga tidak jadi orang telat. Oke, ada 3 orang. Apa lagi? Faizal. Safira. Izin. Oke, terima kasih. Syukur ada sholat subuh tadi? Ada. Yang betul. Berapa rakaat sholat subuh sekarang? 2, masih 2. Jadi ini cocok untuk dijadikan itu nih. Ya betul. Karena salah satu ketika kita rajin sholat subuh, insya Allah masalah lainnya akan terpunah. Jadi ketika sholat subuh itu rutin, apalagi yang cowok, karena sholat subuh tantangannya paling berat dibandingkan dengan sholat lain. Jadi bagi ibu-ibu boleh nih diberikan contoh itu nanti ya. Karena salah satu tips bagi bagi perempuan itu mencari seorang pasangan hidupnya. Dikasih tips saya dulu sama guru saya pada saat ngaji, datanglah kepada subuh hari, ya subuh hari itu bagi cewek dan cowok. Nah lihatlah ada seorang pemuda yang sholat subuh di tengah masjid, nah silakan jadikan itu. Gitu tips. Kalau Francisco, apa ya Francisco, mudah-mudahan baik. Jadi yang penting kita jadi orang yang baik saja untuk kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Oke. Hari ini kita pelajaran yang sebelumnya sudah kita selesaikan mengenai eksponen. Cuma hari ini dan seterusnya kita akan belajar materi baru tentang materinya apa namanya? Sistem persamaan linear ya variabel. Pernah mendengar kata-kata itu? Minimal sistem apa, persamaan apa, linear apa? Pernah mendengar? Pernah di SMP dulu kan? Di SMP dulu materinya apa? Ini Pak, sistem sama dua variabel Pak. Linear 2 variabel. Jadi pada saat SMP dulu kalian sudah mempelajarinya, tetapi bukan 3 variabel, tapi 2 variabel. Masih ingat mengenai apa kira-kira mempelajari itu? Apa? Menjumlahkan. Menjumlahkan berarti ada aljabar, itu kan? Apa itu aljabar? Oke,
Unsur-unsur aljabar ada yang tahu nggak? Siapa? Coba. Koefisien, variabel sama konstanta. Ini coba lihat yang Bapak saya. Ya. Di sini ada sebuah apa namanya ini? Rumus. Apa namanya ini saja? Persamaan. Ini ada sebuah persamaan. Berapa variabel? Nah, sekarang mau saya tanyakan, yang manakah variabel dari persamaan? Siapa? Coba. Yang mana variabelnya? X dan Y. X dan Y, mantap. Yang tadi kan ada disebut ada unsur-unsur aljabar, ada variabel. Apa lagi? Koefisien. Satu lagi konstanta. Yang mana koefisien di sini? Dua yang mana? Nih. Ini koefisien dari variabel X. Y berapa koefisiennya? 1. Yo, yang betul. 1. Yang betul. 1. Yang betul? 1. Min 1. Ini punya si ini. Nah, ingat itu. Ya, ingat. Satu lagi konstanta yang mana? 10. 10. Konstanta itu bilangan tetapan tidak berubah-berubah di persamaan ini. Nah, tapi ini koefisien dia akan berubah tergantung nanti bisa dipahami ya? Oke, sekarang coba bacakan ini enggak? Pernahkah kalian bersama teman-teman membelanjakan uang di kantin? Pernah kan? Sering kan ke kantin? Nah, biasa beli apa aja? Beli donat, beli minum kan? Banyak ya? Kira-kira pada saat pembelian itu kalian mengeluarkan uang enggak? Mengeluarkan uang, mau nggak dikasih ya? Jadi nanti masalah-masalah seperti itu kita akan menyelesaikan. Berapa habis uang nanti kalian belanja? Berapa nanti kan ada bersama teman kalian pergi kantin dan beli belanjaan makanan. Nanti kalian bersama-sama itu kan akan berbeda-beda membelinya kan? Ada yang beli B, C dan segala macam. Dan uangnya akan berbeda juga habis. Misalnya nanti ada kasus. Nah, salah satu itu adalah kasus sistem persamaan ini. Oke, coba sekarang lihat. Nah, coba lihat ini. Apa ini? Coba, Ani membeli sebuah topi dan sebuah dasi operasi sekolah seharga segitu. Kemudian ada ada nama dia di sini? Juga membeli 2 buah topi dan sebuah dasi yang sama di koperasi sekolah tersebut dengan harga sekian. Tentukanlah harga masing-masing dari sebuah topi dan sebuah dasi. Nah, ini salah satu masalah yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan ini. Coba kira-kira bisa nggak diselesaikan? Kan ini sudah perlu mempelajari di SMP. Coba di terawang-terawang bagaimana cara menyelesaikan dulu. Maka yang dilakukan, oh Pak, saya bisa menentukan harga sebuah topi dengan cara saya sendiri. Silakan. Bisa nggak? Hah? Nah, coba dulu di terawang-terawang. Apa itu 11.000? Harga topi 11.000, harga dasi 10. Hah? Harga topi 12.000. Nah, kita coba. Ini 12. Ini 12.000. Yang ini 10.000. Benar nggak bayar segini dia? Benar? Benar? Coba yang ini, karena harus sama kan? Harganya nggak mungkin beda karena di toko yang sama. Oke, ini berapa? 2. Berarti 2 ada berapa? 24.000. Ya, 24.000. Si dasi 1.000, 10.000. Benar nggak bayar segini? Mantap ya? Gampang kalau nebak. Berapa variabel ini? Siapa variabelnya? Topi sama dasi.
Ini secara tebak-tebakan dari Pak Adam. Adam menebak harganya segini. Alhamdulillah ini masih 2 variabel. Nah, bagaimana kalau kejadiannya 3 variabel? Sanggup nggak kita tebak-tebak? Kayaknya agak sulit. Bisa kita tebak-tebak, agak sulit. Nah, makanya dibutuhkan sebuah cara. Dulu di SMP ada namanya metode apa pada saat menyelesaikan, ada eliminasi, substitusi, dan nanti kita akan belajar. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian, Bapak akan membuat sebuah tes kecil-kecilan. Gampang ya, coba keluarkan HP semuanya. Ini wifi-nya ada wifi gratis. Nah, ada wifi gratis, boleh diakses. Bapak ada 2 wifi kan? Nah, jadi pakai namanya wifi 1 dan wifi 2 passwordnya. Kalau nggak punya kuota, kalau yang punya kuota, cetak belum ketiknya di web URL-nya s.id/panas matematika. Dulu ya, dulu kita tunggu kawan-kawan yang sudah sebentar. Wifi-nya boleh pakai wifi yang ada wifi 1, wifi 2, passwordnya itu. Oke, sudah masuk semua? Oke, bagi yang sudah masuk, klik di tes diagnostis, pretest. Klik di pretest. Ya, pretest ya. Klik di situ akan keluar. Apa yang keluar? Quiz. Akan keluar quiz. Kalau login pilih Google. Kalau kita login pilih Google, pilih emailnya salah satu. Oke ya, sudah selesai? Oke, yang belum silakan kerjakan. Waktunya tinggal berapa menit? Soalnya teman. Oke. Ya, kita sudah lakukan. Nanti Bapak lihat siapa yang. Ada yang salah semua. Apa yang boleh SMP? Ini kan boleh dilihat nanti siapa juara satunya. Ini tes pertama, cuma tes untuk memenuhi pemahaman saya. Ayah juara 1 ya. Ayah salah 2. Emmanuel 2 salah juga, tapi beda. Saya bantu. Ya. Oke, ini kita akan masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam kalimat matematis. Artinya menyusun ke dalam persamaan-persamaan matematikanya. Nanti pertemuan berikutnya baru kita selesaikan dengan ada cara-cara lain. Oke, Bapak sekarang tolong bentuk kelompok yang sudah kita bentuk sebelum-sebelumnya. Silakan kemarin-kemarin. Oke, silakan. Ini yang ganti. Sini ada dulu satu orang. Kembali tapi. Hah? Oke. Ano po bisa sendiri apa? Gimana? Sudah cukup semua terbagi? Oke, nah sekarang ikuti instruksi saya. Masih? Oke, sudah dibuka. Coba buka halaman pertemuan pertama. Yang bahan belajar tadi buka halaman buka halaman 8. Oke,
silakan di situ ada sebuah masalah. Masalahnya seperti yang di LK ini. Silakan dibaca dulu masalahnya sampai selesai. Oke, Pak Khatib. Ya, ini kan permisi salah kita. Kan yang ditanya apa? Ditanya kita harus tahu jenis berapa jenis berapa ya, kita katakan kalian kita satu program boleh siapa kamu bisa boleh karena harganya kan banyak kalau misalnya saya siapa kamu bisa ya, pindahin kemari kan? Oh ini variabel ya? Ya, variabel. Ah, masih bingung. Gimana Emmanuel? Oke, mantap. Nampak kedua cocok. Mengayomi semua. Nggak sabar. Saya semakin paham ya. Jadi jangan lupa. Oh ya, ya. Kita nanti nanti siapa? Ya. Nah ini kan ada yang nggak ada kan, kalau nggak ada apa biasanya? Nah 08. Nah ya, jadi di kasus 2 ini kan ada yang tidak ada variabelnya. Saya bagikan masalah keduanya. Ya, ini yang sudah siap, kalau sudah siap. Ini masalah keduanya sama. Tapi cara kerjanya sama. Baca dulu masalahnya. Di sini apa tulis Pak? Tulis nama lagi. Banyak masalah hari ini kita selesaikan. Pokoknya hari ini Bapak kasih masalah ke kalian selesaikan. Pak. Ini tulis apa Pak? Nah, yang masalah 1 yang sudah siap boleh dikumpulkan.
kumpulkan di tengah supaya jangan campur-campur, jangan berbelit-belit. Yang sudah siap masalah satu tadi di tengah-tengah dulu. Oke, sabar dulu ya. Sabar dulu. Sudah pada kan? Ya. Sekarang masalah lagi. Ini banyak masalah Pak. Oh nanti. Nah, harus pantai di. Oke, yang sudah siap masalah satu kumpulin di tengah-tengah supaya nggak tercoret-coret. Nah, ini masalah dua. Di masalah dua ini kasusnya berbeda, masalahnya berbeda, tapi masih seputaran pedagang. Masih seputaran pedagang. Pahami kasusnya dulu, baru kerjakan di belakangnya. Apa saya isi di titik-titik itu? Paham? Nah, sekarang coba ditelaah, dianalisa yang benar-benar, supaya jangan salah tulis. Coba kalian kerjakan secara berkelompok diskusi, tapi minimalisir tanya lagi ke saya, pahami sendiri. Jika bingung-bingung sekali boleh, Pak ini saya sangat bingung. Ini betul Pak, yang variabel. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Hati-hati ya menentukan variabel. Apa tadi perintahnya? Lihat pertanyaan di akhir masalah itu. Pak Ketua cocok mengayomi semua. Sabar. Yang tidak ada siapa? Nah, kalau nggak ada apa? Iya, berarti kalau nggak ada jangan tulis. Kalau nggak ada biasanya apa? Sudah siap? Cepat kali Pak Kati. Nah, sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kita coba yang lain nanti boleh dikomentari, Pak, saya begini buatnya, kenapa dia begitu. Silakan disimak presentasi dari kelompok Pak Kating. Oke, silakan Pak Kating dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kabinet yang diberikan oleh Pak Ketua. Di variabel ada nanas, pisang, dan mangga. Terus pembelian pertama, pembelian di hari pertama ada 3 dus nanas, 2 dus pisang, 5 dus mangga dengan modal 2.650.000. Di hari kedua ada 1 dus buah nanas, 3 dus buah mangga dengan harga 1.510.000. Di hari ketiga ada 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga.
dengan harga Rp2.750.000. Pertanyaan, berapakah harga per dus tiap jenis buah dagangan? Untuk memudahkan dalam menentukan harga per satu jenis buah dagangan, lalu misalkan variabel. Dari nanas, variabelnya X, pisang Y, dan mangga Z. Menyatakan pertanyaan-pertanyaan ke dalam tabel berikut. Pemilihan di hari pertama, dalam tabel dimasukkan 3X, 2Y, 5Z dengan harga Rp2.640.000. Pemilihan di hari kedua, X, 1X, 3Y, 2Z dengan harga Rp1.540.000. Di hari ketiga ada 4X, 5Y, dan 3Z dengan harga Rp2.750.000. Membuat atau menyusun permasalahan satu ke dalam SPL. 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan Rp2.440.000. 1X tambah 3Y tambah 2Z sama harga Rp1.540.000. 4X tambah 5X tambah 3Z dengan harga Rp2.750.000. Nah, ada yang mau komentari, Pak, saya kayak ini buatnya, kenapa mereka begitu? Nah, silakan. Saya mau dikomentari. Manuel, mau komentari apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sama, Pak. Sama. Sama. Sama persis. Oke, boleh dulu. Beri tangan dulu. Ya, nanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok ibu. Bu Cici. Oke, silakan. Boleh bertempat, boleh juga. Berdua aja. Berdua aja. Supaya ada kawan dengan bilang nanti dia. Diambil sama si Manuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan kelompok kami. Masalahnya apa? Masalah beras ya. Oke, lanjut. Kemudian Oke, ada yang komentari? Sama semua? Sama. Saya yakin dia sama. Beda apa? Ada yang beda jadi. Tapi pakai siapa P, siapa Q, siapa R. Itu kan nanasnya P.
Yang jenis A-nya B. Ya. Yang jenis B-nya Q. Jenis E-nya R. Nah, kira-kira boleh nggak? Boleh. Oke, tepuk tangan buat kelompok. B. Ya. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi kelompok ini memisahkan jenis berat A dengan B, ya. B dengan I, C dengan R. Pada saat memisahkan variabel itu tidak mesti X, Y, Z. Tapi selama ini X, Y, Z kenapa? Lebih mudah. Jadi mudah kita ingat. Bisa dipahami? Nah, coba lihat yang persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Itu masalah persamaannya apa? Apa perbedaan kedua jenis sistem bersama linear ini? Apa bedanya? Apa yang membedakan? Kalau ini lengkap tidak variabelnya? Lengkap, semuanya di setiap persamaan. Kalau ini? Nggak lengkap, Pak. Saya tidak. Jadi bisa kita simpulkan apa? Secara bentuk umum SPL, bagaimana kita simpulkan? Bisa nggak kita buat ini dari masalah khusus ke masalah umumnya? Ke bentuk umumnya. Jadi dapat kita simpulkan bentuk umum dari SPL. Ini siapa? Kalau SPL itu koefisien siapa? Ini berapa di sini? Di sini berapa? Koefisien siapa? Ini berapa? Koefisien siapa? Paham kan? Setiap ini ada yang berbeda-beda bentuknya. Kalau kita buat secara umum, misalkan A1 itu koefisien dari CE, kemudian B1 koefisien dari CY, B1 koefisien dari CZ, ini konstantanya B1. Kemudian di persamaan duanya A2X tambah B2Y tambah D2Z dengan D. Kemudian di persamaan tiganya 3B tambah D3Y tambah D3Z sama dengan D. Ini secara umum bisa kita buat D. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua benar-benar ini luar biasa ya. Kalau sudah paham, sekarang sebagai uji pemahaman buat lagi. Ya, sebagai uji pemahaman. Sebagai uji pemahaman sebagai tes hari ini buat lagi. Yang sudah dibuat tadi dikumpulkan di tengah-tengah, disatukan menjadi disatukan. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Ada lagi masalah. Kelompok yang sudah siap, buka lagi Google Chrome panas matematika tadi. Dah. Di situ klik tombol refleksi siswa. Itu yang ada bawa P ya, kawan? Nggak bawa P nggak masalah, cuman boleh join sama kawan. Nggak bawa P nggak masalah, saya hilang. Pilihan jawabannya. Refleksi siswa. Sini Pak. Ini mau Pak. Oke, silakan dijawab
sesuai dengan pertanyaannya ya. Ini siap. Apa preferensi guru? Tulislah apa yang kalian tulis supaya saya bisa memperbaiki pembelajaran ini. Pak, ini kalau mungkin apa? Alhamdulillah saya bisa lebih santai dan ini masih school. Aja sekolah tuh Pak. Oh, berarti minta istirahat mau ya. Tuh. Maka nanti saya baca ini akan bisa saya lihat ya. Nanti kalian bisa dibaca. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan. Pembelajaran berikutnya kita akan menyelesaikan sistem bersama linear yang sudah kita dapatkan tadi. Ada berapa RKPD? 2 RKPD dan 1 uji pemahaman. Kita akan menentukan setiap variabel yang tadi sudah kita buat di persamaan linear. Ya, bisa dipahami? Ya, oke. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan dan waktu yang seperti ini dengan mengucapkan apa? Pengucapan apa kalau selesai mengucapkan sesuatu? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke posisi. Balik.